Siapa yang tidak kenal dengan kata VOC? VOC merupakan perusahaan multinasional asal Belanda yang sempat memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Sejarah terbentuknya VOC diawali dari ekspedisi dagang oleh Van Veere ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595, di mana ekspedisi tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi tersebut tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang mengirimnya. Bahkan Houtman sendiri terbunuh saat berperang melawan Malahayati. Sekalipun demikian, ekspedisi ini membuktikan bahwa mereka, bangsa Belanda, telah mampu berlayar hingga ke Nusantara. Keberhasilan de Houtman dalam mencapai Kepulauan Nusantara menyebabkan adanya ekspedisi-ekspedisi berikutnya. Hanya saja, setelah kegagalan ekspedisi Houtman, ekspedisi berikutnya lebih diperlengkapi dengan banyak senjata. Pada tahun 1598, ekspedisi dagang yang dikirimkan dipimpin oleh Admiral Jacob van Neck. Ekspedisi ini berbeda dengan ekspedisi sebelumnya, karena ekspedisi baru ini mampu berdagang dengan baik di Nusantara. Alhasil, ekspedisi tersebut berhasil membawa barang-barang yang sangat berharga di pasar Eropa saat kembali ke Belanda. Keuntungan yang diperoleh para pemodal bahkan mencapai 400%. Namun hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat di antara para pedagang Belanda. Adanya persaingan ini tentu membuat harga produk cenderung semakin murah. Padahal, ekspedisi ini merupakan jenis investasi yang sangat beresiko tinggi, baik bagi para investor atau bagi para pelaut yang harus berlayar sampai ke negeri yang jauh, menghadapi kemungkinan bajak laut, penyakit, sampai kapal yang karam. Salah satu faktor terpenting yang menyebabkan berdirinya VOC sebenarnya bukan hanya persaingan para pedagang Belanda, atau bahkan Spanyol dan Portugal, melainkan Inggris, negara yang dulu membantu Belanda dalam perang kemerdekaannya. Mengapa demikian? Karena di tahun 1600, Inggris mendirikan EIC, atau yang dikenal dengan East India Company. Hal ini membuat Belanda mengikuti langkahnya di tahun 1602, dengan membentuk VOC yang dirintis Prince Maurits dan Oldenbarnevelt. VOC adalah perusahaan multinasional dengan sistem pembagian dan kepemilikan saham yang terbuka untuk umum. Ia memiliki daerah monopoli perdagangan dari Tanjung Harapan di ujung Afrika Selatan. VOC diurus oleh Heren 17 yang sesuai namanya, diurus oleh Dewan Pengurus yang berjumlah 17 orang. Dan dewan tersebut berkedudukan di negara Belanda. Selain memiliki kantor di Belanda, VOC juga memiliki kantor di daerah monopolinya, sehingga menjadikan perusahaan tersebut menjadi perusahaan multinasional. Karena kekuatan VOC yang terlalu besar, menyebabkan adanya kesulitan dalam hal menangani permasalahan di daerah operasinya, sehingga dibutuhkan seorang perwakilan yang dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat. Perwakilan yang mewakili Heren 17 ini disebut sebagai Gubernur Jenderal. Kekuasaan VOC, khususnya di daerah Nusantara, dipimpin oleh Gubernur Jenderal yang juga dibantu oleh Dewan Hindia. Dewan Hindia bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Gubernur Jenderal, mengingat kekuasaan yang diberikan kepadanya memang terlalu besar dan dapat disalahgunakan. Kekuasaan yang dimiliki Gubernur Jenderal sebenarnya merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh VOC, mengingat Gubernur Jenderal merupakan perwakilan Heren 17 yang merupakan pengurus dari VOC. Kekuasaan yang dimiliki VOC terbilang besar dan istimewa karena memiliki hak-hak istimewa layaknya suatu negara, seperti membangun undang-undang peraturan, membentuk pengadilan, mengangkat pejabat, mengangkat hakim, membangun kapal dagang dan kapal perang, merekrut pelaut dan tentara, menyatakan perang, mengadakan kerjasama dan perdagangan dengan penguasa-penguasa setempat, dan membangun benteng pertahanan. Kekuasaan VOC yang menyerupai suatu negara pada awalnya ditentang bahkan oleh anggotanya sendiri. Pada saat itu, Riklof van Goens meminta agar VOC membentuk suatu pemerintahan yang merdeka di kota Ceylon. Tetapi hal itu juga ditolak oleh Dewan Pimpinan VOC sendiri, karena bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang bersifat profit making. Tujuan VOC dengan berlayar ke negeri yang jauh adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan. Pada awalnya, kekuasaan yang dimiliki VOC memang tidak digunakan. Namun, lama-kelamaan, seperti kata Jan Pieter Zoon Cohen,
Berdasarkan pengalaman saya di Asia, Belanda tidak mungkin menjalankan perdagangan tanpa perang, dan perang tanpa kepentingan perdagangan. Penjelasannya sangat sederhana. Menurut mereka, untuk mencapai suatu keuntungan yang maksimal, perdagangan yang dilakukan oleh VOC haruslah aman dan tanpa gangguan, sehingga hak-hak istimewa layaknya suatu negara mulai digunakan. Keamanan dalam perdagangan diwujudkan dengan mulai menempatkan meriam-meriam di atas kapal dagang mereka, dan mulai membangun benteng-benteng di wilayah yang mereka anggap strategis. VOC juga mulai menjalin hubungan baik dengan para penguasa lokal untuk mengamankan daerah monopolinya dari pedagang Eropa lainnya, khususnya Portugis dan Spanyol. Sekalipun awalnya VOC menggunakan kekuatan militer demi mengamankan bisnisnya, namun lama-kelamaan, hal tersebut berubah untuk menguasai rivalnya, meskipun tujuan utamanya tetaplah sama, yaitu mencari keuntungan. Lalu, seperti apakah kisah VOC selanjutnya? Tunggu konten berikutnya hanya di Inspek History. Hai Inspektor, konten ini merupakan bagian dari serial berpikir kritis yang didukung oleh Indika Foundation dan Toleransi ID. Jangan lupa untuk berikan pendapatmu mengenai tema kali ini, dan buktikan bahwa masih banyak anak muda yang memiliki pikiran yang kritis dalam membahas sejarah. Terima kasih sudah menonton, dan tunggu konten kolaborasi Inspek History lainnya.